Dari aduan laki-laki Badui ini, kata Rasulullah, kau jangan putus asa. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Jangan putus asa atas rahmat Allah, datangin Allah, curhat kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah, sampaikan kepada Allah, atakumullah. Allah yang akan datang kepada engkau. Allah yang datang kepada engkau. Pelajaran yang kedua tentang wabaduna ya'maluna amalan ma mana Allahu bina. Dan sebagian kami ada yang bekerja, dia baik, dia bekerja Pak, masuk jam sekian sampai jam sekian, tapi pekerjaannya bukan pekerjaan yang halal. Pekerjaannya yang dikerjakan adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pekerjaannya yang diharamkan, tapi zatnya. Apa zatnya itu? Maksudnya isi-isi dari pekerjaannya itu, Pak. Ya. Jadi waiters itu Bapak Ibu, jadi pelayan itu halal, boleh. Yang tidak boleh apa Pak? Yang tidak boleh itu ketika kita jadi pelayan, ada yang mesan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasru yaumal qiyamati a'ma. Wa qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu haqqun wal qabru haqqun wa na'imuhu haqqun wa 'adzabul qabri haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wallahu la tukhliful mi'ad. Al hadis rawi Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi wa Imam Ibnu Hibban fi sanadin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepada Allah jalla jalaluh. Allah masih memilih kita menjadi hamba-hamba pilihannya, dan kita berharap Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan Allah istiqomahkan kita dalam meninggalkan seluruh larangan yang Allah larang tanpa terkecuali. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan dan doa semoga kita mendapatkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Al-hadis min Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala atan nabi rajulun, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini minal badui, dari orang badui. Orang badui itu orang asli Jazirah Arabiyah, itu penduduk aslinya Badui Bapak Ibu. Penduduk asli Saudi Arabia itu orang Badui, hitam ya, tinggi, hitam.
Jadi kalau kita pergi ke Mekah, Pak, kalau ada orang Badui duduk di depan Ka'bah, di area-area depan Ka'bah, itu askar, tentara-tentara dan polisi Haramain, Masjidil Haram, itu nggak berani ngusir. Ya, ini keutamaan Badui, orang asli Saudi. Ya, dan mereka tinggalnya bukan di rumah-rumah, Pak. Mereka tinggalnya bukan di kota. Jadi ada perkampungan. Itu kalau kita jalan dari Mekah, dari Masjidil Haram, saya pernah naik taksi. Saya punya teman kepala perpustakaan Masjidil Haram. Dia ngajak saya ke perkampungan Badui. Naik taksi itu sekitar 20 real. Itu perkampungan Badui, rumahnya dekat bukit-bukit, Pak. Yang ngembala domba, kambing, onta itu rata-rata Badui. Nah, itulah penduduk asli Saudi. Jadi kalau mereka itu biasanya mereka datangnya itu Jumat, Kamis, Jumat, itu turun mereka ke area Ka'bah. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat ada yang di depan Ka'bah kok nggak diusir, kalau yang lain disuruh pindah, kalau dia nggak pindah, dengan tekstur kulit warna hitam, itu orang Badui, penduduk asli Saudi. Askar-askar nggak berani, Pak. Ya, askar-askar nggak berani. Jadi bersyukur kalau kita punya kulit hitam turun ke bawah, insya Allah nggak diusir itu, Pak. Bilang aja, Anal Badui, saya Badui gitu, Anas Saud. Ya. Dan mereka berani bilang, orang Saudi itu bukan orang Saudi, nahnu Saud, kamilah orang Saudi. Nah, itu orang Badui. Ya. Rumah mereka di dalam-dalam. Jadi laki-laki ini dari suku Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW, berkeluh kesah. Sumasyaka ilan Nabi an halihi. Dia datang kepada Nabi, dia bercerita tentang keluhannya kepada Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Ya. An hayatihi. Pertama yang dia ceritakan kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, adalah tentang kehidupannya, tentang kehidupannya yang latar belakang orang Badui itu adalah orang-orang Sahra, ya, yang tinggal di goa-goa, di bukit-bukit, di gunung-gunung, di bebatuan, dengan kehidupan yang keras, dengan susahnya mereka mencari nafkah. Kalau bahasa kita, dia ngadu kepada Rasulullah SAW. Ya. Apa yang dia kadukan? Ya Rasulullah, sebahagian dari kami bekerja dengan pekerjaan yang baik, tapi sebahagian dari kami ada di antara kami ya'mal, yang bekerja dengan memiliki seduma adal muslim, kepala yang punya, kalau dia kerja di satu tempat, pimpinannya itu yang punya usaha ini bukan orang Islam tapi non muslim, apakah Majusi, apakah Yahudi, apakah Nasrani, yang jelas dia bukan orang muslim. Lalu faqala hadar rajul, laki-laki ini berkata lagi, dan di antara kami ada juga yang disuruh bekerja, pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang halal, tapi kami bekerja. Jadi dia mengadu, ada yang disuruh mengembala, tapi yang dikembala itu bukan kambing, bukan domba, yang dikembala itu bukan onta, tapi apa, Bapak? Al-khanazir. Apa al-khanazir? Al-khinzir. Apa itu khinzir? Babi.
Apa itu? Babi. Nah, lalu laki-laki ini bertanya, apakah yang kami terima itu min ujurina halalan 'indallah? Apakah hasil gaji yang kami terima itu halal menurut Allah? Karena susahnya, Pak. Karena susahnya bekerja, lalu sebagian dari mereka bekerja di tempat yang pekerjaannya haram, yang bergelimut dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Lalu apakah hasil kerjanya itu halal bagi kami menurut Allah ya Rasulullah? Ini yang pertama dia kadukan. Ya, Bapak Ibu, dari persoalan yang pertama ini apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Nabi berkata, pertama kata Nabi apa? Nabi menyampaikan firman Allah Jalla Jalaluhu, la tai'asu mir rahillah. Yang pertama adalah jangan pernah berputus asa pada rahmat Allah. La tai'asu mir rahillah. Jangan pernah berputus asa pada rahmat Allah. Sesusah apa kita, sesulit apa kita, sebesar apa ujian, cobaan, masalah yang kita hadapin, la tai'asu mir rahillah. Jangan kalian berputus asa atas rahmat Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang zalim. Yang berputus asa orang yang zalim, yang berputus asa orang-orang, mohon maaf, orang-orang kafir. Yang berputus asa adalah orang-orang apa, Bapak Ibu? Orang-orang yang tidak memiliki keimanan di dalam dirinya. Dengan kehidupan yang susah, lalu dia mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Ini putus asa, Pak. Diputuskan cinta, pacarnya nikah lagi, stres, terjun dari jembatan Barelang. Ini putus asa. Ya, untung jembatan Dompa itu nggak di Ruqyah. Ini jembatan Barelang di Ruqyah. Yang di Ruqyah itu bukan jembatannya. Ya, kadang aneh-aneh kita ini. Udah ada bahasa semut. Untung sekarang udah nggak viral lagi nih, makolu. Ya. Jadi nggak salah kalau Nabi berkata itu di akhir zaman itu nanti banyak yang ngaku-ngaku jadi ulama-ulama, tapi bukan ulama-ulamaan. Di akhir zaman itu nanti bertebaran yang ngaku orang-orang saleh. Di akhir zaman nanti banyak nanti orang-orang yang mengaku Nabi, dan itu ternyata benar, Pak. Ya. Mengalahin Nabi. Yang mengaku Nabi ini bukan hanya mengklaim dirinya menjadi Nabi, tapi juga apa? Menguasain, seolah-olah dia menguasai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang-binatang, hewan-hewan, bukan berarti manusia juga bisa bicara dengan hewan-hewan. Saya yakin kalau Pak Acang ngaku jadi Nabi, banyak pengikutnya. Karena Indonesia ini lain dikit, ya. Lain dikit Indonesia ini. Kita balik lagi, Pak. Ya. La tai'asu mir rahillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Bal busra min hada. Berita gembira apa yang Allah berikan? Bapak Ibu, kita patut bersyukur di dunia ini kita dihadapin dengan ujian, cobaan, masalah. Kita patut bersyukur. Kenapa? Di akhirat nanti udah aman, Pak. Kita dikasih ujian dulu di dunia, kita ditempa dulu di dunia. Agar apa? Agar akhiratnya aman. Yang bahaya itu yang di dunianya nggak pernah sakit, yang di dunianya nggak pernah ada problem, yang di dunianya nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada ujian dan cobaan. Nah, nanti dikubur, Pak. Mulai dari kuburan, al-qabru babun min abwabil akhirah. Pintu akhirat pertama kan kuburan. Mulai dari kuburan itu udah mulai luar biasa ujian cobaannya. Jangan dibilang orang hidup ini cobaannya banyak lalu orang mati nggak ada ujian dan cobaan. Justru masuk ke pintu akhirat pertama, alam kubur, ujian cobaannya makin banyak.
Pertanyaan, ujian, cobaan di kuburan itu makin banyak, lebih banyak daripada di dunia. Kalau nggak percaya, mati aja dulu Pak. Ya, kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba mati. Betul nggak? Ya. Jadi la tayas, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Minimal dosa kita habis, minimal kesalahan kita dimaafkan, minimal nanti di akhirat kita udah nggak mendapatkan ujian cobaan yang besar lagi, nggak ada pertanyaan lagi. Kenapa? Allah udah kasihan melihat kita. Allah katakan kepada malaikat, malaikat itu tuh hambaku itu di Sanjaya itu di dunianya udah capek dia, udah banyak ujian cobaan, udah jangan dikasih kesusahan lagi di akhirat. Bersyukur Pak. Ya. Yang bahaya apa Pak? Dia nggak pernah sakit, rezekinya lancar, sholat nggak pernah tapi rezekinya lancar, sholat nggak pernah tapi derajatnya diangkat terus, sholat nggak pernah usahanya berhasil, sholat nggak pernah, puasa juga kadang puasa kadang tidak, ke masjid apalagi, tapi dunianya lancar aja. Ini yang bahaya Pak, ini yang bahaya, ini yang disebut dengan istidraj. Allah ulur terus, Allah ulur, maunya apa diulur terus, maunya apa diulur terus, tapi setelah itu Allah siapkan satu lubang azab untuk dia. Ini istidraj. Ya Ustadz, kalau kayak gitu nanti Isa saya doalah minta sakit, minta ujian dan cobaan. Jangan juga ya Bapak. Ini poin yang pertama dari aduan laki-laki Badui ini. Kata Rasulullah, kau jangan putus asa, jangan putus asa atas rahmat Allah. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Datangin Allah, curhat kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Atakumullah, Allah yang akan datang kepada engkau, Allah yang datang kepada engkau. Pelajaran yang kedua tentang wabaduna ya'maluna amalan ma mana Allahu bina. Dan sebagian kami ada yang bekerja, dia baik, dia bekerja Pak, masuk jam sekian sampai jam sekian, tapi pekerjaannya bukan pekerjaan yang halal. Pekerjaannya yang dikerjakan adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pekerjaannya yang diharamkan, tapi zatnya. Apa zatnya itu? Maksudnya isi-isi dari pekerjaannya itu Pak. Ya. Jadi waiters itu Bapak Ibu, jadi pelayan itu halal, boleh. Yang tidak boleh apa Pak? Yang tidak boleh itu ketika kita jadi pelayan, ada yang mesan apa? Ada yang mesan minuman, ya, ada yang mesan entah apa ya. Saya kemarin diajak makan di Nagoya Food Court. Oh, itu ada kakak-kakak pakai baju hijau, angker bir, bukan angker bir. Apa ya? Ya minuman lah Pak, cash break. Apa? Ya bapak-bapak hafal lah. Ya, saya diwakili beliau. Pak Acang hafal juga. Ya. Jadi waiter silahkan, nggak dilarang Bapak Ibu. Jadi pelayan silahkan, halal Pak. Tapi ada zatnya, isi kontennya. Kita harus bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ya. Ketika kita terjebak di konten zat isi yang haram, ya, ini minuman kita ngelayanin, kita tuangin, ya, bukan kita nggak bahas pakaiannya, kita nggak bahas pakaiannya, tapi pekerjaan yang dikerjakan ini, waiters halal, jadi pelayan halal, ya. Kita bukan menghukumin orangnya ini, wah pakaiannya ini, tidak, tapi fokusnya kepada apa? Kepada pekerjaannya. Saya analogikan ini seperti pertanyaan orang Arab hitam Badui ini. Kenapa yang dikembala dia apa? Babi halal atau haram? Kita bersentuhan dengan babi najis mughallazah atau tidak?
anjing Nabi itu najis mughaladzah, najis besar Pak. Tapi bedanya di mana? Anjing ketika dijilat mughaladzah dia, atau anjing yang bulunya basah kena kita mughaladzah dia, jadi najis yang besar. Tapi kalau ada anjing yang bulunya kering, Bapak pegang bulunya, itu nggak najis. Kapan jatuh najis anjing itu bulunya? Ketika basah. Bapak siram, Bapak mandikan, basah, Bapak pegang, najis. Atau dijilat anjing, najis. Babi, mau basah tidak basah, najis atau tidak? Najis. Basah tidak basah, najis Pak. Ya. Tapi kita jangan menghina anjing dan babi. Setiap ciptaan Allah itu ada kelebihannya Pak. Ma khalaqta hada batila subhanaka faqina ada benar. Setiap ciptaan Allah itu ada sesuatu kelebihan. Anjing itu nggak pernah sikat gigi Pak. Bapak ngelihat gigi anjing ada nggak yang kuning? Nggak ada Pak. Ada nggak anjing yang giginya ompong? Orang Melayu bilang ronga. Nggak ada Pak. Gigi anjing itu rapi. Itu anjing. Ya. Tapi jangan pula bilang giginya rapi kayak anjing ya. Kamu Pak. Babi najis mughaladzah. Basah tak basah dipegang najis. Apa kelebihan Allah ciptakan dari babi Pak? Satu-satunya makhluk Allah, binatang yang tidak sombong itu hanya babi Pak. Babi kalau jalan kepalanya ke atas atau ke bawah? Hah? Babi itu kalau jalan mandangnya ke atas ke bawah, kepalanya ke atas ke bawah. Mau kurus, mau gemuk Pak, mau jantan, mau betina, babi itu Pak, mau anaknya banyak atau tidak punya anak, kalau jalan pasti kepalanya ke bawah. Tawaduk dia Pak, rendah hati itu babi Pak. Nggak ada babi yang gemuk mandangnya ke atas, nggak ada. Nggak ada babi yang anak yang banyak mandangnya ke atas, nggak ada Pak. Saya pernah ke Pulau Nias, itu rumahnya rumah panggung Pak, nyebrang Pak, nyebrang rumahnya rumah panggung. Malam itu ini bunyi apa gitu, saya tanya dengan yang punya rumah, ya Bapak di bawah itu bunyi apa? Itu babi. Jadi pagi saya lihat babi itu keluar dari kolong rumah Pak. Ya. Dan itu hal yang biasa karena tradisi mereka seperti itu. Ya. Jadi babi itu tawadu, ambek ketawaduan dari babi. Kenapa? Babi itu mau dia gemuk, mau kurus, mau banyak keturunan atau tidak, tetap pandangannya ke bawah Pak. Mau kaya tetap pandangannya ke bawah, nggak punya apa-apa juga pandangannya ke bawah, mau pejabat tidak pejabat tetap pandangannya ke bawah. Sebaik-baik orang adalah yang mandang ke bawah, ya. Beda kan kita Pak, baru punya sedikit mandangnya ke atas, ya. Kita balik lagi, saya analogikan Pak, kita tidak bahas waitersnya, pelayan itu halal, silahkan jadi pelayan, halal kerjaannya. Sama, mau bekerja apa saja silahkan, mau jadi karyawan apa aja silahkan, ya. Kita nggak bahas seorang wanita yang berpakaian dengan pakaian minim, kita tidak bahas itu Bapak Ibu, kita tidak bahas itu karena itu individu seorang pekerja kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita konsen kepada pekerjaannya Pak, inti dari pekerjaannya, zatnya di dalam hadis. Jadi ketika dia bertanya mau minum ini enggak, lalu ketika yang makan mau, lalu diambil minuman keras, lalu dituangkan, ya, lalu dilayanin, itulah letak dosanya, ya. Bukan karena dia sebagai seorang pelayan, ya, bukan karena pakaiannya pakaian aurat yang terbuka, itu urusan dia dengan Allah, dosa dia dengan Allah.
Yang kita bahas pekerjaannya, ketika dia ambil, ketika dia tuangkan, ya, dia layanin, itulah letak dosanya, Bapak Ibu. Itu letak dosanya. Ya. Kenapa Nabi berkata di dalam hadis tentang al-khamar, ya, asyratu asya, 10 bahagian dari minuman keras itu semuanya dosa. Semuanya dosa. Ya. Bukan ujub-ujub itu hanya difokuskan Nabi kepada khamar. Ya. Bukan ujub-ujub itu hanya difokuskan pada khamar, termasuk pekerjaan yang sama sifatnya dengan khamar, dengan minuman keras. Ya. Pabriknya, yang punya pabrik, ya. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai yang duduk, yang mesan, duduk mesan, yang menuangkan, yang ngelayanin, ada 10 bahagian kata Nabi Muhammad SAW, semuanya dapat dosa. Kadang muncul pertanyaan, Ustaz, kan dia nggak mau seperti itu karena dituntut ekonomi. Kita nggak bahas dituntut ekonomi atau tidak, Pak, karena Nabi jawaban pertama, pernyataan pertama yang disampaikan Nabi kepada laki-laki ini apa? La tayasu min rahillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Artinya apa? Jangan gara-gara engkau susah, jangan gara-gara engkau tidak memiliki apa-apa karena kebutuhan yang banyak, kebutuhan terdesak dengan kebutuhan rumah tangga yang banyak, terdesak dengan kebutuhan anak-anak yang banyak, sehingga engkau menjerumuskan dirimu di perkara yang haram. Makanya Nabi berkata, la ta'asu bi rahillah, jangan kau berputus asa atas rahmat Allah. Selama mau berusaha yang baik, selama mau berusaha yang halal, Allah fatallahu abwabal khair minas sama'i wal ard. Selama niatnya baik, selama jalannya baik, selama tujuannya baik, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu kebaikan dari langit dan dari bumi. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita sangka-sangka, dari pintu yang tidak kita duga-duga, Bapak Ibu. Jangan memposisikan kita, ya, jangan memposisikan kita dalam posisi yang kita terjebak dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan dosa, sehingga nanti muncul dalil-dalil yang kita buat sendiri. Saya kan sebetulnya kalau ada pekerjaan yang lain saya nggak mau, karena nggak ada pekerjaan yang lain. Apakah sekian banyak pekerjaan yang lain nggak bisa kita raih? Pertanyaannya, kita mau atau tidak? Kita mau bekerja, yang namanya bekerja kan susah, Pak. Nggak ada yang bekerja itu enak, Pak. Ya. Nabi itu seorang nabi, Nabi Muhammad tuh nabi, rasul. Dakwah Nabi itu bukan anteng aja, Pak. Bukan kayak jalan tol, Pak. Cacian, makian, hinaan, ancaman, ya, sampai berdarah-darah Nabi dakwah, Pak. Sama ketika kita bekerja, butuh pengorbanan, Bapak Ibu. Butuh pengorbanan, bukan ujub-ujub, oh, udahlah nggak apa-apa, kan saya sebetulnya nggak mau, tapi karena nggak ada lagi mau gimana? Nggak ada, bahasa ini nggak berlaku di hadapan Allah, Pak. Ketika ayat terakhir surah Al-Maidah turun, Pak, ya, ayat terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini semua nikmat yang aku berikan sudah sempurna, syariat sudah sempurna, semua sudah lengkap. Maka ketika ayat ini turun, nggak ada lagi jawaban kepada Allah, aku nggak tahu ya Allah, mau gimana lagi ya Allah, terpaksa ya Allah, daripada tidak ya Allah, nggak ada lagi jawaban ini, Pak. Kenapa? Syariat udah lengkap, udah sempurna, agama udah sempurna, syariat udah lengkap, nggak ada lagi jawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku nggak tahu loh. Ya Allah, karena terpaksa ya Allah. Ya Allah, sebetulnya aku nggak kepingin juga jadi kayak gitu, tapi terpaksa. Nggak ada, Pak, nggak ada.
Datangnya laki-laki Badui hitam ini lalu curhat kepada Nabi, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hayati, tentang kehidupannya, tentang susahnya kehidupannya. Pelajaran untuk kita, jangan berputus asa atas rahmat Allah selama kita mau berbuat baik, selama kita mau mencari yang baik, selama kita mau berusaha berikhtiar yang baik. Fatallahu abwabal khairi minas sama'i wal ardi. Allah akan buka pintu-pintu kebaikan dari langit dan bumi. Ikhtiar dunianya yang kita kerjakan dulu, Pak. Ikhtiar dunianya. Kan rezeki itu milik Allah. Yang tidak boleh itu, kata Nabi Muhammad, apa Bapak Ibu? Yatahawan. Yatahawan itu apa artinya, Pak? Dia berlena, dia asik-asikan aja. Orang kerja dia duduk-duduk di rumah. Dari pagi sampai malam dia di rumah. Apa yang mau Allah berikan? Dia usaha tidak, ikhtiar tidak. Sampai seorang laki-laki yang 24 jam di masjid, istrinya datang kepada Nabi, ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini seorang istri, aku punya anak, tapi suamiku tidak bekerja ya Rasulullah. Rasulullah tanya, suamimu di mana? Adba'a isrina sa'a fil masjid, 24 jam di masjid ya Allah. Datang Nabi, dimarahin oleh Nabi. Apa kata Rasulullah? Ana Nabi wa ana Rasulullah, aku ini Nabi, aku Rasul, aku punya wa ubassirun nisa, aku punya istri, aku gauli istri aku punya anak, tapi aku juga bekerja, kata Nabi. Yang nggak boleh itu malas-malasan, Pak. Itu yang nggak boleh, Pak. Ambil ikhtiarnya. Ikhtiar dunianya apa? Ya, ikhtiar dunia, walaupun dia nge-grab, walaupun dia ngojek, walaupun dia kuli bangunan, walaupun dia tukang parkir sekalipun, Mbak, ikhtiar dunianya ambil dulu nih. Dari ikhtiar dunia itu baru Allah akan bukakan nanti pintu-pintu kebaikan, Bapak Ibu. Yang penting ikhtiar dunia ini jangan kita jadikan landasan dasar kita untuk menghalalkan yang haram. Apa maksudnya? Jangan mentang-mentang susah, jangan mentang-mentang kebutuhannya banyak, akhirnya dia menempatkan dirinya mencari jalan yang pintas, dianggap pas. Udah kayak iklan Sampurna, Pak. Jalan pintas yang pas dalam Islam nggak berlaku ini, Pak. Ya. Daripada susah cari pekerjaan, daripada susah ini, udah kita ambil jalan pintas saja. Apa jalan pintasnya? Jadi kurir narkoba. Apa jalan pintasnya, Pak? Ya, nauzubillah, terjebak dalam kemaksiatan zina. Ya. Apa jalan pintasnya? Nggak apa-apalah jadi pelayan yang haram-haram, nggak apa-apa. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu yang nggak boleh, Bapak Ibu. Ya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, Pak, halal itu jelas, haram itu juga jelas. Ya. Halal jelas, haram jelas, Pak. Ya. Kenapa Nabi itu jadi pedagang, Pak? Karena pedagang itu nggak punya jam kerja. Ya. Kenapa Nabi itu jadi pedagang, Pak? Apakah zaman Nabi Muhammad itu ada pekerjaan selain jadi pedagang? Banyak, apalagi udah zaman khalifah. Ketika Nabi meninggal ada Khulafaur Rasyidin al-arba'ah, ada 4 khalifah Rasyidin. Ada yang bekerja di pemerintahan. Ya, kita balik, kenapa Nabi itu jadi pedagang? Karena pedagang nggak punya jam kerja, Pak. Ya, pedagang kan nggak punya jam kerja. Dia mau buka dagangannya pagi silakan, yang dia berdagang dari sore sampai malam silakan, yang dia berdagang dari pagi sampai siang sampai sore silakan, karena dia nggak ada jam kerja. Dia yang ngatur jamnya. Dia yang ngatur jamnya, Pak. Mas Muji mau buka bakso dari pagi sampai sore silakan, dari sore sampai malam silakan. Karena jam kerjanya kita yang ngatur sendiri, Pak. Tapi yang punya jam kerja, jangankan 1 jam, ya. Ini masuk kerjanya jam 8. Pak Edi masuk kerja jam berapa, Pak? Jam 7, pulang jam, istirahat jam. Terus kalau jam 10 duduk di kedai kopi Bintan itu gimana? Jadi, Pak, masuk jam 7, istirahatnya jam 12 sampai jam 1, ini contoh. Pulang jam 5 misalkan, Pak.
Lalu di antara jam 7 ke jam 12 ini ada renggang waktu yang kita duduk kah di kedai kopi apa? Simpang gerbang Bintan Center? Kedai kopi Aman atau kedai kopi belakang nih? Kedai kopi 10, kedai kopi Ansar. Kedai kopi 10, Pak. Duduk di kedai kopi 10 di antara jam 7 sampai jam 12 yang tidak ada jam kerja dan tidak ada kepentingan kerja di dalamnya. Walaupun hanya setengah jam, Pak, haram, Pak, haram. Ustadz, saya kan hanya bawain mobil pimpinan aja. Saya kan terserah pimpinan mau kemana nih. Ketika nggak ada unsurnya dalam pekerjaan, haram. 10 menit, 20 menit, 1 jam haram. Ustaz, apa seperti itu Islam? Iya, halal jelas, haram jelas. Al halalu bainun wal haramu bainun. Halal jelas, haram jelas. Wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Ada yang nggak jelas di antara kedua-duanya, namanya subhat. Ya. Siapa yang berdiri di atas subhat, ya, faqad qama finnar, sesungguhnya yang terjebak dalam subhat, maka sesungguhnya dia sudah berdiri di atas api neraka. Nabi mengajarkan jangan terjebak antara halal dan haram, semua jelas, jangan dipukul rata, jangan disamakan, nggak ada bahasa jangankan yang halal, yang haram aja susah, udahlah pukul rata aja. Pak, dimarahin lebih baik daripada kita berbuat dosa. Diberhentikan lebih baik daripada kita berbuat dosa. Apa dalilnya? Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. As-sijnu ahabbu ilayya, mendingan aku masuk di penjara daripada aku harus berbuat dosa. Lihat Bilal bin Rabah, Pak, mendingan disiksa daripada berbuat dosa. Ustaz, nanti susah cari pekerjaan, mau di mana lagi? Bumi Allah ini luas, Pak. Mindset kita jangan hanya jadi karyawan, mindset kita hanya jangan jadi pegawai. Tapi Nabi itu tidak mengajarkan kita untuk jadi karyawan. Nabi tidak mengajarkan kita untuk menjadi pegawai. Mohon maaf, nuwun sewu Bapak Ibu. Tapi Nabi mengajarkan kita sebagai apa? Entrepreneur, sebagai pengusaha, Pak. Nabi mengajarkan kita sebagai seorang pengusaha, mengajarkan kita orang yang memiliki lapangan pekerjaan, bukan kita yang bekerja, tapi kita yang menarik pekerja. Nabi mengajarkan kita seperti itu. Lalu apakah yang jadi karyawan salah? Tidak. Apakah yang jadi pegawai salah? Tidak. Nggak ada yang salah selama kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nggak ada yang salah, Bapak Ibu. Pelajaran ini yang disampaikan kepada laki-laki Badui ini, Pak. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita, Bapak Ibu. Ya. Karena susahnya perekonomian, susahnya kehidupan, Bapak Ibu. Dan jangan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Gara-gara ekonomi susah disuruh nikah nggak mau. Iya, Satria. Ini kita doakan nih Satria dapat jodoh cepat, Bapak Ibu. Ini masih bujang nih Satria. Tapi ya umurnya masih 20-an. Baru 21. 22 21 ya. Ya. Gini-gini udah ke tanah suci itu, Bapak Ibu. Jangan gara-gara ekonomi susah, ngapa nggak mau nikah? Ah, belum ada kerjaan, Ustaz. Justru dengan nikah Allah akan bukakan pintu rezeki. Ya. Dan dirubah, ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak perempuan, ya dirubah pertanyaannya. Kamu mau dengan anak saya, kamu kerjaannya apa? Dirubah pertanyaannya, jangan itu. Ya. Pertanyaannya apa? Kamu bisa nggak jadi imam untuk anak saya? Pertanyaannya itu. Karena kalau pertanyaannya kamu kerja apa? Kasihan nanti yang lain, Pak.
Kasihan nanti teman-teman yang di masjid jadi imam masjid. Padahal imam masjid itu mulianya luar biasa, Pak. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini, Pak, sebelum kita lanjutin? Nyambung ya, Pak? Ada mic. Silakan. Repot di sini kadang-kadang nama saya juga seperti kan kalau punya misalnya kan atau kan juga juga Ini ada mic, Pak. kita lagi merasa punya itu juga yang agak nah kuliah tapi apa gitu kan Terima kasih. Jumat lagi nih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari pertama di Jawa Barat, khususnya di Serang ada suku Baduy. Suku Baduy di Jawa itu apakah sama dengan yang dari Arab migrasi ke sini atau hanya sama nama saja? Kemudian yang kedua, tadi sebagai bahwasanya anjing itu kalau nggak adanya nggak najis, bagaimana caranya kita pelihara anjing itu sehingga kita bisa tidak najis untuk melakukan sholat. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan misalnya pakan kita sudah bangun ada bakar. Nah dia ada seorang yang mau mendirikan tempat dia terus pesan bakar sama Pak Acak. Nah apakah Pak Acak cipratan bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udkhulu fisilmi kafah. Masalah di dalam Islam itu secara keseluruhan. Ini dalil umum. Pertanyaan yang pertama, apakah Baduy di Serang di Banten sana sama dengan Baduy di Arab? Sama namanya. Tapi beda orangnya, Pak, beda sukunya. Namanya sama. Ya. Apakah imigran? Tidak. Tidak. Ya. Baduy Arab ya Baduy Arab. Suku Baduy. Baduy Banten. Ya. La tusawi fil jins. Tidak sama. Lalu yang kedua, memelihara anjing itu dibolehkan oleh Nabi hanya ketika ada kepentingan, bukan untuk kepentingan dirinya. Contoh nih, dia punya perkebunan yang dia harus ada yang jaga, ya. Itu boleh, Pak. Itu ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, nanti Ustaz Fajal Mandaris kajian fikih. Itu boleh. Ustadz, saya jaga rumah, Ustadz pelihara anjing lah, rumahnya di perumahan dari ujung ke ujung rumah semua, Pak. Ya. Lalu masuk rumah juga ada pelang, ada pos ronda. Lah, urgensinya melihara anjing ini apa? Ustadz, saya punya rumah 1 hektar. Sehingga saya susah untuk kontrol. Apakah masih boleh melihara anjing? Dibolehkan. Lah kalau kayak rumah saya, Pak, rumah saya itu rumah yang paling strategis, kalah rumah Pak Edi, Pak Acang. Rumah saya itu dari ruang tamu ke kamar 4 langkah. Dari kamar ke kamar mandi 2 langkah. Dari ruang tamu ke dapur 7 langkah. Nah, kalau rumah Pak Acang kan berlangkah-langkah. Lagi rumah Pak Edi. Nah, rumah couple, Pak. Kalau yang sebelahnya udah renov, udah kayak barak aja rumah itu, Pak. Lalu urgensi melihara anjingnya apa? Nggak ada. Jadi ada hal-hal yang dibolehkan, ada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada juga orang melihara anjing karena hobinya apa? Sebagai pemburu. Ya. Apakah dibolehkan? Dibolehkan selama dia tidak berinteraksi dengan anjing ini. Kapan anjing itu najis bagi dirinya? Ya, seperti itu, Pak. Sampai di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu
anjing yang dipakai untuk buruan, lalu ketika anjing itu menggigit, anjing itu berantem nih dengan rusa misalkan, lalu dia gigit kaki rusa, maka gigitannya itu nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Kenapa? Ada najis ya, ada najis anjing. Tapi tidak mengenain semuanya. Ya, ketika yang digigit kakinya, apa badannya najis? Tidak. Yang ketika anjing ini menggigit kaki rusa, apakah kepala rusa najis? Tidak. Ini ada bangunan, ternyata bangunan ini dipakai untuk kafe minum minuman keras. Apakah yang punya batu juga berdosa? Tidak. Ya, aman Pak Acang. Yang penting tiap bulan setor ke saya. Enggak, ini canda nih Pak. Jadi enggak dosa Pak, enggak dosa. Ya. Enggak dosa. Kecuali nih Pak Acang, saya mau buat tempat untuk prostitusi. Saya mau beli batu 100.000 pieces, kasih harga murahnya. Dia tahu. Ya, kita tahu nih ini akan buat ini. Nah, apakah kita berdosa? Tidak berdosa, tapi keberkahan yang Allah kurangin dari usaha kita. Keberkahannya yang dikurangin oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya Pak, jangan pernah putus asa dan jangan pernah, Allah tidak pernah menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Allah tidak pernah menjatuhkan kita ke dalam lubang dosa, tapi sesungguhnya kita sendiri yang menjatuhkan diri kita di dalam perbuatan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.